Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita sudah tiba di pembelajaran 4 di subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Yuk kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas bersama-sama materi pokok tentang kalimat penolakan, penjumlahan dan juga pengurangan, serta hiasan dari bahan alami. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks. Ya. Kemudian kalian dapat menuliskan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun yang ada di dalam teks. Kalian dapat membuat karya hiasan dari bahan alami. Kemudian kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Nah, itu harapan yang kita inginkan atau kita harapkan dalam pelajaran pada hari ini. Kita langsung saja pada materi pertama ya, anak-anak ya, yaitu kalimat penolakan. Masih ingat kalian tentang apa itu kalimat penolakan? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan, tawaran, pemberian orang lain. Nah, langsung saja anak-anak, di sini ada dua dialog atau percakapan yang kedua-duanya adalah kalimat penolakan. Ingat kalian, kalimat penolakan di ciri-cirinya ada apa? Ya, ada kata tidak, ada kata maaf untuk menolak ya. Nah, anak-anak, dari kedua gambar ini, manakah yang menurut kalian kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Tentunya yang diucapkan dengan bahasa yang sopan dan juga santun. Yang mana kira-kira? Ya, tentu saja yang bawah ya. Jadi yang atas ini Dayu apa Lani ini ya. Itu mengajak Edo untuk bergotong royong. Ayo ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Edo menjawab, tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Kalimat yang diucapkan Edo ini tidak baik ya, tidak sopan dan juga tidak dapat mendukung atau menjaga kerukunan. Berbeda dengan kalimat yang diucapkan oleh Benny. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Benny menjawab, maaf saya tidak bisa. Saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Jadi ada kata maafnya. Nah, ini lebih sopan dan lebih dapat menjaga kerukunan. Ingat, kalian pun di rumah atau di mana saja ketika menolak ajakan orang lain, gunakan bahasa yang sopan dan juga santun. Kalian bisa menggunakan kata maaf atau terima kasih saya tidak bisa dan lain sebagainya. Bisa anak-anak ya? Nah, langsung saja kita menuju materi kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan. Terutama yang baru kemarin kita pelajari yaitu penjumlahan dan pengurangan yang dilakukan secara berurutan atau 2 kali, operasi hitungnya ada 2. Nah, kita akan coba anak-anak belajar dari soal cerita. Ya. Jadi kita akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait penjumlahan dan pengurangan dari soal cerita. Contoh, ada soal cerita seperti ini anak-anak. Ibu membuat 15 kue lemper, 25 kue lapis, dan 35 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Jadi, ini ditanyakan jumlah keseluruhan. Ya, jadi semua kue yang dibuat oleh ibu itu berapa ya? Maka ini semuanya ditambah atau dijumlah. Nah, kalau menjumlah tiga-tiganya kan kesulitan anak-anak ya. Maka kita jumlah 2 bilangan awal terlebih dahulu. Jadi 15
dan 25 ini kita jumlah dulu anak-anak. Baru nanti hasilnya kita taruh di sini untuk kita jumlahkan kembali dengan angka bilangan ke 3 atau 35 ini. Jadi 5 tambah 5 berapa anak-anak? 10. Maka kita tulis 0 di sini, angka satunya di sini ya. Jadi 0, 10, 0-nya di bawah, lurus angka 5 tambah 5 ini. Yang satunya ditaruh di atas untuk dipinjamkan ke puluhan atau angka di sebelahnya. Dan angka 1 ini kita hitung juga anak-anak. Ya, 1 ditambah 1 itu berapa? 2. 2 ditambah 2 berapa? 4. Jadi kita tulis 4. Jadi 15 ditambah 25 itu hasilnya 40. Nah, angka 40 ini kita pindah ke atas sini ya untuk kita hitung dengan angka atau bilangan ketiga. Jadi 40 kita pindah ke sini anak. Hop. 40 kemudian ditambah 35. Berapa ya? Kita hitung sama-sama. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 4 ditambah 3 berapa? 7. Pintar. Nah, ketemu deh jumlah keseluruhan kue yang dibuat oleh ibu yaitu 75. Ingat, jangan lupa untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini harus diakhiri dengan kalimat kesimpulan. Jadi, jumlah kue seluruhnya adalah 75. Ya. Bisa, Nana? Bisa ya? Kita coba lagi soal kedua. Udin mempunyai 80 butir biji-bijian. Kemudian, Mutiara memberikan 15 butir lagi kepada Udin. Jadi sekarang Udin punya 80 kemudian ditambah 15. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 48 butir. Berapa ya sisa biji-bijian sekarang? Nah, ini dua operasi hitung yang berbeda anak-anak. Yang pertama ini dijumlah, yang ketiga ini dikurangi. Caranya sama, anak-anak. Dua bilangan pertama ini kita hitung dulu. Jadi 80 ditambah 15, ini kita hitung dulu ada berapa jumlahnya ya. 0 ditambah 5 berapa anak-anak? 5. 8 ditambah 1 berapa? 95. Nah, angka 95 ini kita naikkan ke atas sini. Kita geser, hop, hop. Gitu ya. Nah, baru kemudian kita kurangi dengan bilangan ke-3. 5 dikurangi 8 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya. Jadi kita pinjam di angka 9 menjadi 15. Angka 9 karena kita ambil 1 menjadi 8. Nah ini kita coret saja biar tidak keliru. 15 dikurangi 8 hasilnya 7. 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Jadi sisa biji-bijian sekarang adalah 47. Ya, bisa Nana mengerjakan soal cerita seperti ini? Bisa ya? Ya. Jadi kalian harus baca dulu soalnya. Misalkan ini, Udin mempunyai 80 butir biji-bijian. Kemudian Mutiara memberikan 15 butir lagi. Itu artinya ditambah 80 ditambah 15. Belum selesai, biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 48 butir. Artinya diambil 48, berarti dikurangi. Nah, ini kita hitung dulu anak-anak, yang dua bilangan pertama ini. Setelah itu hasilnya dikurangi bilangan ketiga. Caranya seperti ini ya. Jadi ini dua bilangan ini kita hitung dulu. Hasilnya ini kemudian kita taruh di atas untuk kemudian dihitung dengan bilangan ketiga. Jangan lupa ya, ketika membuat atau mengerjakan soal cerita, diakhiri dengan kalimat kesimpulan. Jadi, sisa biji-bijian sekarang adalah berapa? Bisa, Nana? Bisa ya? Berlatihlah di rumah. Di buku kalian ada banyak sekali contoh soal, kerjakan ya. Buat latihan di rumah. Tapi tidak perlu dikumpulkan. Buat latihan saja ya. Nah, anak-anak, sekarang kita tiba di materi ketiga, yaitu hiasan dari bahan alami.
Kalian masih ingat apa itu bahan alami? Ya, bahan yang dapat kita peroleh di alam atau di lingkungan sekitar kita yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, bukan dari pabrik atau buatan manusia. Nah, anak-anak, langsung saja ya kita pada tugasnya, yaitu melanjutkan karya yang kalian buat pada pembelajaran 3 kemarin. Pembelajaran 1 kalian sudah membuat sketsanya. Pembelajaran 3 kita sudah mulai menempeli, ya. Dan di pembelajaran 4 ini silahkan disempurnakan, diperindah lagi dengan hiasan-hiasan, bisa di sekitarnya diberi dedaunan atau gambar juga boleh, silahkan. Ya, anak-anak ya. Lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya ya, kemarin. Setelah itu jangan lupa anak-anak kalian foto hasilnya ya. Ketika kalian proses menempelkan seperti kemarin, kalian minta orang tua kalian untuk memfoto kalian menempelkan biji-bijiannya. Kemudian setelah itu silakan berselfie ria. Kalian bawa hasil karya kalian, difoto sambil bergaya boleh. Ya, tunjukkan bahwa kalian sudah menyelesaikan tugas membuat hiasan dari bahan alami ini. Ingat ya, biji-bijian, daun kering yang kalian buat untuk menghias karya kalian itu adalah termasuk bahan alami. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Bagus. Jadi, selamat mengerjakan anak-anak, melanjutkan tugas kalian di rumah. Jadi pada hari ini tadi kita sudah belajar kalimat penolakan lagi. Ya, kalimat penolakan yang santun menggunakan kata maaf. Kemudian yang kedua kita sudah belajar menyelesaikan masalah sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan dari soal cerita. Berikutnya kita sudah belajar atau melanjutkan lagi membuat hiasan dari bahan-bahan alami. Ingat, biji-bijian yang kalian gunakan untuk menghias termasuk bahan alami. Nah, anak-anak, demikian pelajaran pada hari ini ya. Kita akhiri saja dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan selanjutnya. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Ingat, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, agar tubuh kita sehat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.